Selamat malam, selamat malam, selamat datang di Midnight Live para penonton. Terima kasih sudah hadir di Midnight Live ya. Dan tentunya kita akan menyajikan sejumlah informasi terkini dalam Midnight Live. Kalau aku baik-baik saja. 我很好， Wohonhao. Ya. Kalau aku cinta kamu, 我爱你。 I need to. Terus kalau bahasa Mandarinnya, ya, Ini udah jamnya Midnight Live, kok masih di Singwon ini? saya kan mau belajar bahasa Mandarin juga. Oh ya penting itu ya. Iya. Ini ahlinya nih. Ahlinya dia, kan Singwen dia. Iya. Apalagi kan perkembangan teknologi di China itu makin mundur ya. Maju dong. maju, iya. Mundur. Makanya kita harus bisa bahasa Mandarin. Takutnya ada investor dari asing bisa Oh, iya. modalin kita kan. Kamu bisa bahasa Mandarin nggak? Bisa dong. Gimana coba contoh? Wo Ming Pai, Ni Ao Cue Ai. Gimana bahasa Mandarin saya? Ya, bagus. Kayak wocele lama-lama. Wocele kamu ya? Oh iya. Ya udah, saya mau ngetes dulu nih. Coba Billy, tes dulu aja. bahasa Mandarinnya korupsi. 贪污， Jangan korupsi. 不要贪污。 Puyao Tanu. Uyau tanu. Ya. Bahasa Mandarinnya ibu kota Nusantara. 新首都努山达拉， Oh emang. Jago kan? Kalau bahasa Mandarinnya jalan yuk. 走吧。 Coba yuk. Ayo, ayo, ayo. Ya, saya ditinggal nih. Ya udah deh langsung aja kita mulai Midnight Live. Oke, selamat malam Midnight Friends. Masih liburan atau sudah di perjalanan balik ke perantauan? Buat yang melakukan arus balik lebaran pakai kendaraan pribadi, hati-hati di jalan ya. Jaga kesehatan. Buat yang naik pesawat, semoga saldo di rekening masih ada. Jangan kayak penonton nih, sewa iPhone belum dibayar kayaknya nih. Kalau bagi kita kan harga nggak masalah, yang penting murah, ya nggak? Bisa aja saya. Ngomongin pesawat dan utang, jadi ingat maskapai kebanggaan negara kita, Garuda Indonesia, yang terbang makin tinggi, lalu kena turbulensi keuangan. Berdasarkan keterangan pers per 28 Maret lalu, Garuda Indonesia mencatatkan kenaikan pendapatan 56,7 triliun rupiah sepanjang tahun 2024. Tapi kerugiannya masih tetap kokoh di 1,15 triliun rupiah. Kata manajemen, beban usaha Garuda naik. Kenapa? Karena harga aftur naik, biaya perawatan pesawat naik, dan utang lama masih numpuk. Ibarat orang jualan nasi uduk laku keras tapi tetap minus gara-gara tiap hari ngutang ke tukang beras. Bagaimanapun juga kita patut angkat topi untuk Garuda. Di tengah kerugian ini Garuda berhasil keluar dari PKPU penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, udah ketutup lubangnya, jangan sampai rugi lagi, nanti ada yang dinaturalisasi. Ambil dari Singapura. Au! Sekarang pertanyaannya, gimana cara Garuda biar nggak rugi terus? Ya, jangan tanya saya, nggak tahu saya. Mau naikin harga tiket, ntar malah nggak ada yang mau naik. Mau nambah rute, beresiko nggak menguntungkan. Mungkin bisa jualan merchandise baru dengan tagline Garuda Indonesia, terbang tinggi tapi masih rugi. Tentu kita nggak mau maskapai kebanggaan bangsa ini tinggal kenangan. Kayak mantan yang udah pergi tapi masih ninggalin cicilan skincare di paylater. Mana buat dipakai rame-rame lagi sama temannya. Kita doakan semoga Garuda bisa take off dari kerugian. Saya bukan pilot, tapi saya takut kalau Garuda terus rugi dan nggak bisa mengudara. Garuda apa burung unta, namanya doang burung tapi nggak bisa terbang. Kita lanjut ya Midnight Friends. Mania, mana suaranya? Ya, masih dengan informasi yang mengejutkan. Bukan berita harga cabai naik, itu sih udah biasa ya. Tapi IHSG pemirsa, IHSG kita naik. Seperti mujizat di penghujung Ramadan, usai anjlok, IHSG tiba-tiba menghijau jelang Lebaran.
Kita akan lihat informasinya berikut ini. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko optimis setelah Lebaran IHSG bakal tetap hijau. Katanya habis libur naik positif. Mantap Pak, optimis banget. Seperti kata-kata caleg yang masih magang, kita optimis daerah ini pasti maju. Mirip emak-emak yakin bakal dapat arisan bulan ini, padahal belum pasti. Uye. Tapi mari kita renungkan bersama kenapa IHSG bisa naik. Apakah ekonomi kita mendadak sekuat The Avengers? Apakah investor tiba-tiba sadar kalau Indonesia ini surga investasi? Atau jangan-jangan ini cuma permainan bandar saham yang ingin kita percaya kalau semuanya baik-baik saja? Penonton ngerti saham nggak? THR anak aja dijadiin investasi bodong. Untuk menguatkan pasar saham, Presiden Prabowo berencana mengumpulkan investor setelah Lebaran. Padahal sebelumnya saat IHSG anjlok, kita semua tahu kalau Presiden bilang nggak masalah pasar saham naik turun, asal pangan aman. Bisa jadi waktu bilang harga saham naik turun nggak masalah, Pak Presiden nggak ngira kalau turunnya lebih curam dari tanjakan MN atau si tinjau lawik. Nah sekarang panik panggil investor biar IHSG nggak terus-terusan menukik. Mirip kayak drama relationship para remaja pas pacaran bilang ngapain bucin. Pacaran slow aja kita open relationship yang penting happy. Giliran diputusin langsung overthinking. Galau, nyari-nyari, chat nggak dibales, nangis. Langsung bikin gombalan. Cintaku kepadamu seperti delik formil, tidak perlu adanya pembuktian karena semua unsur terpenuhi. Tapi kita harus apresiasi langkah pemerintah kumpulkan investor, pasti maksudnya kan baik ya. Biar mereka investasi lagi, biar IHSG tetap naik. Tapi masalahnya apakah investor tertarik? Ya enggak tahu saya, kok nanya saya. Kalau cuma panggil investor itu gampang, cuma panggil doang. Saya juga kalau dipanggil nengok. Tapi kalau meyakinkan investor untuk investasi lagi, mungkin agak sulit ya. Oke, para analis mengingatkan kalau cuma panggil investor tanpa perbaikan regulasi dan fundamental ekonomi yang kuat, ya percuma. Sama kayak ngajak tamu ke rumah, tapi rumahnya bocor, listriknya mati, baunya nggak sedap, nggak disuguhi minum, tamunya jadi nggak betah, boro-boro mau duduk, yang ada langsung kabur kan? Beda sama rumah tetangga, rumahnya wangi, makanan disiapin, mau ke toilet aja digendongin. Lantas, jika IHSG hijau, apakah secara langsung bisa diartikan ekonomi kita sehat? Belum tentu. Karena bisa jadi IHSG naik, tapi sembako tetap naik, angka PHK naik, gaji kita aja nih nggak naik-naik. Sama kayak rumah tangga yang tampak harmonis di Instagram, padahal di balik layar ribut perkara wanita simpanan. Nungguin au ya. Jadi apakah IHSG akan terus hijau setelah Lebaran? Bisa iya, bisa enggak. Bisa lanjut naik, bisa juga rebahan. Yang jelas kita semua berharap semoga ekonomi kita bukan cuma sekedar hijau karena efek Lebaran, tapi benar-benar hijau karena ekonomi yang sehat dan kuat. Kalau enggak ya siap-siap lihat IHSG kayak lampu merah simpang Tomang tuh. Hijaunya bentar, merahnya lama banget sampai bikin macet ya. Liatin timer, 10, 9, 8, 10 lagi nih. Kita lanjut Bray. Kali ini kita akan membahas fenomena unik rangkap jabatan. Dan aktor utamanya siapa lagi kalau bukan Fahri Hamzah. Fahri Hamzah yang dulu dikenal jagoan oposisi sekarang jago nambah posisi. PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN baru saja mengangkat Fahri Hamzah yang juga menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Komisaris Bank. Tentu nggak cuma jabatan yang nambah, pemasukan juga pasti nambah ya. Mungkin sekarang ada promo di kabinet Pak Prabowo, jabat wamen gratis komisaris.
Dulu Pak Fahri ini gemar koar-koar di Twitter, pakai tagar stop rangkap jabatan. Sekarang jadi praktisi rangkap jabatan. Kalau ditanya pekerjaannya apa, jawabannya macam-macam. Saya ini wamen. Saya politisi juga saya. Saya komisaris juga. Saya aktivis juga. Banyak dah ya. Kalah gerbong kereta malam. Ya. Juk ijak ijuk. Kereta berangkat. Tapi tenang, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan penunjukan tersebut merupakan strategi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN. Cieng satu circle, rangkap jabatan, saling backup nih ya. Demen nih liatnya kalau kompak begini. Pak Fahri harus contoh Pak Erick, jabatannya lebih banyak. Menteri BUMN, Ketua Dewas dan Antara, Ketum PSSI, apalagi ya Pak Erick, banyak deh pokoknya sampai bingung saya. Bisa aja saya. Jabatan nambah, pasti gajinya nambah. Emang kita kerjaan nambah, gaji segitu-gitu aja. Kalau mau nambah, mentok-mentok antar paket. Ini pejabat bos, bukan rakyat, nggak relate kita. Pejabat rangkap jabatan itu udah kayak Thanos. Satu jentikan jari, duit dari segala penjuru masuk ke rekening. Jadi soal rangkap jabatan para pejabat di Indonesia itu hal yang biasa. Ibarat main gacha. Kalau rakyat cuma bisa gacha skin Mobile Legends, pejabat gajah jabatan di BUMN. Biarpun pejabat rangkap jabatan, mereka kan tetap mikirin rakyat ya. Mikirin gimana caranya biar rakyat nggak protes. Intinya rakyat jangan iri, mau rumah nabung dong, mau hidup enak kerja keras, mau gaji miliaran mimpi kali ya. Pulang kerja tidur mimpi, dalam mimpi kerja lagi. Bangun-bangun kerja lagi. Siklusnya penonton ini mah. Jadi dari fenomena rangkap jabatan ini banyak hikmah yang bisa kita dapat. Hikmahnya aja, kalau jabatan nggak mungkin. Ingat, Anda bukan Fahri Hamzah, bukan juga Erick Thohir. Jangan putus asa, semua bisa jadi pejabat, nggak perlu banyak pengalaman, tapi perlu kedekatan. Juga nggak perlu banyak kemampuan, cukup satu aja, nggak perlu diputar dan celupin, langsung jilat aja. Oke, kita lanjut ke informasi yang selanjutnya ya. Dari urusan ekonomi, birokrasi, kita akan berikan informasi seputar hukum di negeri ini. Bukan kasus korupsi, tapi koruptor yang dapat remisi. Di Indonesia selalu ada yang ditunggu setiap lebaran. Pekerja nunggu THR segera dicairkan, orang tua nunggu anak pulang ke rumah halaman. Nah, kalau koruptor nunggu potongan masa tahanan. Ada 288 narapidana lapas kelas 1 Sukamiskin yang mendapat remisi di momen Idul Fitri. Lapas yang mayoritas menampung terpidana kasus korupsi itu memberikan potongan masa tahanan beragam, mulai dari 15 hari hingga 60 hari. Ini masa tahanan apa masa tenggang? Beragam banget pilihannya ya, kayak paket internet ya. Salah satu napi koruptor yang mendapat remisi adalah Setia Novanto. Mantan ketua DPR yang terjerat kasus korupsi IKTP. Bahkan Setnov sudah 3 kali dapat remisi sejak 2023, 2024, dan 2025. Pemerintah bilang remisi itu hak asasi manusia. Kalau untuk maling ayam mungkin masuk akal. Ini koruptor loh, ya, yang pas lakukan korupsi nggak mikirin hak asasi rakyat. Cita-cita mau bersih dari korupsi, tapi koruptor dapat remisi, penjara dikasih fasilitas VIP. Jangan emosi dulu pemirsa, kalau remisi belum cukup, pemerintah punya wacana baru, yaitu amnesti. Jadi kalau ketahuan korupsi tinggal balikin, minta maaf, selesai. Ini negara apa toko online, banyak banget promonya buat koruptor.
Kalah itu tok ship. Atau jangan-jangan itu strategi pemerintah bikin liga korupsi biar lebih kompetitif. Dengan iming-iming potongan hukuman ya. Ada Liga Utama, Divisi 2, Divisi 3, Tarkam, apalagi tuh. Koruptor dapat potongan masa tahanan, kalau rakyat ya berharap dapat potongan cicilan. Jadi kalau hukum kita terus kasih diskon buat kejahatan kelas kakap, jangan heran kalau nanti ada usulan korupsi jadi mata pelajaran di sekolah. PPKNA, Pengantar Praktek Korupsi Nasional. Ya, itulah sajian kami di Midnight Live. Selanjutnya kami akan hadirkan pantauan arus balik lebaran yang diprediksi akan mulai melonjak mirip dengan dolar yang kembali menguat. Jadi tetaplah di Midnight Live.